warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian Ibu Dr. Hamidah Suryani MPD. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi penelitian kuantitatif dan kualitatif. Baik, perkenalkan, saya Arni Idam sebagai moderator dan anggota saya Sri Asrini sebagai pemateri, Nurul Hijriana sebagai pemateri, Nur Hasima sebagai pemateri, Dita Amanda sebagai pemateri. Baik, langsung saja materi pertama akan dipaparkan oleh Saudari Dita Amanda. Dengan ini saya persilahkan. Kesempatannya yang akan kita bahas yakni mengenai metode kualitatif dengan subbahasa. Yang pertama, pengertian kualitatif, kemudian yang kedua, prosedur dan proses penelitian kualitatif. Mengenai pengertian kualitatif. Nah, kualitatif merupakan sebuah proses penelitian yang menekankan analisis proses dari proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. Imam Gunawan menyimpulkan dalam bukunya yakni metode penelitian kualitatif, teori dan praktik bahwasanya penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial, bukan hanya mendeskripsikan bagian permukaan dari suatu realitas, sebagaimana dilakukan pada penelitian kuantitatif dengan positivismenya. Dan prosedur dan proses penelitian kualitatif. Nah, prosedur dari penelitian kualitatif memiliki perbedaan dengan penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif didesain secara longgar, tidak ketat, sehingga dalam pelaksanaannya itu berpeluang mengalami perubahan dari apa yang telah direncanakan sebelumnya. Baik, itulah tadi materi yang telah dipaparkan oleh Saudari Dita Amanda. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Sri Asrini. Dengan ini saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Sri Asrini akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Adapun lanjutan dari prosedur dan proses penelitian kualitatif, yaitu Imam Gunawan mengatakan di dalam bukunya Metode Penelitian Kualitatif dan Teori Praktik. Menurut Sugiono 2007, terdapat 3 tahap utama dalam penelitian kualitatif, yaitu yang pertama, tahap deskripsi atau tahap orientasi, yang kedua ada tahap reduksi, dan yang ketiga ada tahap seleksi. Yang pertama, tahap deskripsi atau orientasi. Di tahap ini, peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Kemudian peneliti baru mendata sepintas tentang informasi yang diperolehnya. Adapun yang kedua yaitu tahap reduksi. Di tahap ini, peneliti mereduksi segala informasi yang diperoleh dari tahap pertama untuk memfokuskan pada masalah tertentu. Dan yang ketiga ada tahap seleksi. Pada tahap ini, peneliti mengurai fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci, kemudian melakukan analisis secara mendalam tentang fokus masalah. Hasilnya adalah tema yang dikonstruksi berdasarkan data yang diperoleh menjadi suatu pengetahuan, hipotesis, bahkan teori terbaru. Secara spesifik, ketiga tahap di atas tadi itu dijabarkan dalam 7 langkah penelitian kualitatif, yaitu yang pertama, identifikasi masalah, yang kedua, pembatasan masalah, yang ketiga, penetapan fokus masalah, yang keempat, pelaksanaan penelitian, yang kelima, pengolahan dan pemaknaan data, yang keenam, pemunculan teori, dan yang terakhir, pelaporan hasil penelitian. Baik, di slide selanjutnya kita akan membahas tentang B, kuantitatif.
Di sini ada dua pembahasan, yaitu yang pertama pengertian kuantitatif dan yang kedua prosedur dan proses penelitian kuantitatif. Adapun yang pertama yaitu pengertian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Definisi lain menyebutkan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Demikian pula, pada tahap kesimpulan penelitian akan lebih baik bila disertai dengan gambar, tabel, grafik, atau tampilan lainnya. Baik, itu saja penyampaian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, itulah tadi materi yang telah dipaparkan oleh Saudari Sri Asrini. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Nur Hasimah. Dengan ini saya persilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah dijelaskan. Masih pada materi mengenai penelitian kuantitatif. Nah, penelitian kuantitatif ini sering juga disebut sebagai penelitian dengan metode tradisional, metode positivistik, metode ilmiah atau saintifik, dan metode discovery. Nah, mengapa metode kuantitatif ini sering disebut sebagai dengan metode tradisional? Karena metode ini itu sudah cukup lama digunakan, sehingga sudah tertradisi sebagai metode untuk penelitian. Nah, sedangkan metode ini disebut sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Sedangkan dia disebut sebagai metode ilmiah atau saintifik karena metode ini telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah seperti misalnya konkret, empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Nah, selanjutnya metode ini juga biasa disebut dengan metode discovery karena dengan metode ini kita dapat menemukan atau mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi baru. Nah, mengapa sih metode ini itu disebut metode kuantitatif? Nah, karena data penelitian yang didapatkan itu berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Selanjutnya, metode kuantitatif ini seperti yang sebelumnya telah saya jelaskan bahwa metode kuantitatif dengan data penelitian berupa angka-angka. Nah, dengan menggunakan simbol-simbol angka tersebut, teknik perhitungan secara kuantitatif matematik dapat dilakukan sehingga itu dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang berlaku untuk umum di dalam suatu parameter. Nah, tujuan utama dari metodologi ini ialah menjelaskan suatu masalah tetapi menghasilkan generalisasi. Nah, jadi yang diukur dalam penelitian sebenarnya ialah bagian kecil dari populasi atau sering juga disebut dengan data. Baik, selanjutnya itu ada prosedur dan proses penelitian kuantitatif. Nah, penelitian kuantitatif dimulai dengan kegiatan menjajaki permasalahan yang akan menjadi pusat perhatian dari si peneliti. Nah, kemudian peneliti mendefinisikan serta memformulasikan masalah penelitian dengan jelas dan sehingga mudah dimengerti. Setelah masalah penelitian diformulasikan, maka didesain rancangan penelitian, yaitu desain model penelitian. Nah, desain inilah nanti yang menuntun pelaksanaan penelitian secara keseluruhan, mulai dari awal hingga akhir dari penelitian itu sendiri. Nah, itulah tadi materi yang telah dipaparkan oleh Saudari Nur Hasimah, dan materi selanjutnya dan materi terakhir juga akan dipaparkan oleh Saudari Nurul Hijriana. Dengan ini saya persilahkan.
Baik, pembahasan selanjutnya yaitu adalah substansi proses penelitian kuantitatif terdiri dari aktivitas yang berurutan, yaitu mengeksplorasi, perumusan, dan penentuan masalah yang akan diteliti. Yang kedua, mendesain model penelitian dan parameter penelitian. Yang ketiga, mendesain instrumen pengumpulan data penelitian. Dan yang keempat, melakukan pengumpulan data penelitian. Dan yang kelima, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian. Dan yang terakhir, mendesain laporan hasil penelitian. Nah, selanjutnya, agar penelitian dapat melakukan pengumpulan data penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian tersebut, maka perlu didesain instrumen pengumpulan penelitian yang sesungguhnya merupakan seperangkat alat perekam data penelitian. Di lapangan, alat ini digunakan untuk menghimpun data di lapangan sesuai dengan bentuk instrumen tersebut. Baik, materi selanjutnya yaitu perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, penelitian kualitatif mengonstruksikan realitas sosial dan makna budaya, sedangkan penelitian kuantitatif mengukur fakta yang objektif. Yang kedua, berfokus pada proses interpretasi dan peristiwa-peristiwa, sedangkan penelitian kuantitatif terfokus pada variabel-variabel. Nah, selanjutnya penelitian kualitatif, keaslian merupakan kunci, sedangkan penelitian kuantitatif, reliabilitas merupakan kunci. Nah, penelitian kualitatif, nilai hadir dan nyata tidak bebas, sedangkan penelitian kuantitatif bersifat bebas nilai. Selanjutnya, penelitian kualitatif terikat pada situasi atau terikat pada konteks. Nah, sedangkan penelitian kuantitatif tidak tergantung pada konteks. Nah, selanjutnya penelitian kualitatif terdiri atas beberapa kasus atau subjek, sedangkan penelitian kuantitatif iri atas kasus atau subjek yang banyak. Yang ketujuh, penelitian kualitatif bersifat analisis sistematik, sedangkan penelitian kuantitatif yaitu menggunakan analisis statistik. Selanjutnya, penelitian kualitatif yaitu penelitian yang memihak, sedangkan penelitian kuantitatif peneliti tidak memihak. Baik, mungkin itu saja materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi materi terakhir yang telah dipaparkan oleh Saudari Nurul Hijriana. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.